Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mainita Stianing Widowati, NIM 210303670, jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Dosen pengampu mata kuliah Moderasi Beragama, Bapak Dr. Andes Haji Danusiri MAG. Kata moderasi berasal dari bahasa Arab, yaitu al-wasatiyah, dan terdapat di Quran Surat Al-Baqarah ayat 143. Dan kata al-wasat bermakna terbaik dan paling sempurna. Dalam bahasa Latin, moderasi yaitu moderatio atau kesedangan. Maksudnya sedang di sini ialah tidak kelebihan dan tidak kekurangan. Dan moderasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu moderat atau selalu menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrem. Jika digabungkan dengan kata agama ialah sebuah cara pandang, sikap, dan perilaku dalam mengamalkan ajaran agama dalam posisi tengah, adil, seimbang, tidak berlebih-lebih, dan agama dan tidak ekstrem. Apakah moderasi beragama itu penting? Moderasi beragama diperlukan karena sikap ekstrem dalam beragama dan tidak sesuai dengan esensi ajaran agama itu sendiri. Perilaku ekstrem atas nama agama juga sering mengakibatkan lahirnya konflik, rasa benci, intoleransi, dan bahkan peperangan yang memusnahkan peradaban. Sikap-sikap seperti itulah yang perlu dimoderasi. Karakteristik moderasi beragama. 1. Tawasut atau moderat. Tawasut adalah sikap tengah-tengah atau sedang di antara dua sikap, tidak terlalu keras atau fundamentalis, dan terlalu bebas atau liberalis. 2. Tawazun atau keseimbangan. Tawazun atau keseimbangan dalam segala hal, termasuk dalam dalil nakli yang bersumber dari akal pikiran rasional dan dalil nakli atau bersumber dari Al-Quran dan hadis. 3. Tasamuh atau toleransi. Kata tasamuh secara harfiah berasal dari kata samhan yang memiliki arti kemudahan dan memudahkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu bersifat atau bersikap menenggang, pendirian yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Menurut UNESCO, bidang pendidikan PBB, toleransi adalah sikap saling menghormati, saling menerima, dan saling menghargai di tengah keragaman budaya, kebebasan berekspresi, dan berkarakter manusia. 4. Iktidal atau lurus dan tegas. Iktidal yaitu sikap tegak dalam arti tidak condong dan berperilaku proporsional dan adil serta bertanggung jawab. 5. Musawah atau egaliter dan non-diskriminasi. Musawah secara bahasa artinya persamaan. Menurut istilah yaitu persamaan dan kebersamaan serta penghargaan sesama manusia sebagai makhluk Allah. 6. Aulawiyah atau mendahulu dan yang prioritas. Aulawiyah yaitu mengerti mana yang harus didahulukan, mengerti cara untuk membuat mudah masyarakat dalam ajaran Islam. 7. Tahadur atau berkeadaban. Tahadur yaitu menjunjung tinggi akhlakul karimah, karakter, dan integritas sebagai khairul ummah dalam kehidupan kemanusiaan
kemanusiaan dan peradaban. 8. Tatawur wa ibtikar atau dinamis, kreatif, dan inovatif. Selalu terbuka untuk melakukan perubahan-perubahan sesuai dengan perkembangan zaman serta menciptakan hal baru untuk kemaslahatan dan kemajuan umat manusia. Moderasi beragama adalah upaya mengembalikan pemahaman dan praktik beragama agar sesuai dengan esensinya, yakni untuk menjaga harga, martabat, dan peradaban manusia. Bukan sebaliknya, agama tidak boleh digunakan untuk hal yang justru merusak peradaban. Sebab sejak diturunkannya agama, pada hakikatnya ditujukan untuk membangun peradaban manusia itu sendiri. Masjid-masjid di masa Rasulullah SAW yang memiliki nilai moderasi beragama. Sejarah telah mencatat bagaimana masjid menjadi pusat kemajuan peradaban umat manusia. Pada masa itu, masjid tidak hanya digunakan untuk tempat ibadah, namun juga sebagai pusat kegiatan dan pembinaan umat. Di masjid semestinya tercermin sikap keberagaman yang moderat, yaitu 1. Berkomitmen kebangsaan, 2. Toleran, 3. Anti kekerasan, dan 4. Akomodatif pada budaya lokal. Pesan-pesan keagamaan yang di masjid harus memperkuat toleransi dan komitmen bangsa. Sebagaimana Rasulullah merangkai perbedaan agama dari suku di Madinah dengan piagam Madinah. Selanjutnya yaitu sikap anti kekerasan juga dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Pada saat itu ada seorang Arab Badui yang buang air kecil di area masjid. Saat para sahabat naik dan ingin mengusirnya, Rasulullah SAW mencegah mereka dan hanya meminta para sahabat untuk membersihkan najisnya. Masjid juga harus bisa mengakomodasi budaya setempat. Hal ini dilakukan oleh Rasulullah SAW di Madinah beserta sahabat mujahidin dan ansor di saat mendirikan masjid. Bahan bangunan dan bentuknya selanjutnya disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat di era itu. Perlu diketahui, perempuan di era Rasulullah SAW banyak berkegiatan di masjid, seperti Fatimah binti Qais yang selalu datang awal di masjid jika ada panggilan untuk berkumpul, baik itu sholat maupun kegiatan yang lain. Untuk di masjid perlu menyediakan ruang ibadah dan sarana yang nyaman untuk perempuan. Masjid juga semestinya ramah pada kaum rentan. Ketika sahabat mujahidin sampai di kota Madinah tanpa tempat tinggal, maka Rasulullah SAW mendapatkan mereka di Masjid Nabawi, mereka yang kemudian disebut Ashabus Suffah. Di Masjid Ashabus Suffah yaitu belajar membaca, memahami, dan mengajari Al-Quran dan hadis. Juga demikian fungsi masjid dapat dioptimalkan sebagai sarana sosial dan pendidikan. Pandemi mengakibatkan pembatasan aktivitas di masjid. Menghadapi hal itu, kita bisa belajar dari para sahabat. Sahabat Amr bin As radhiyallahu anhu menghimbau bahwa sekalian manusia, penyakit wabah ini ibarat layaknya kobaran api. Jaga jaraklah dan berpencarlah kamu dengan menempatkan diri di gunung-gunung. Oleh karena itu, penerapan protokol kesehatan yang ketat di masjid pada masa pandemi harus dilaksanakan demi menyelamatkan generasi umat Islam. Banyak sekali pelajaran yang dapat kita teladani dalam memakmurkan masjid dengan
nilai moderasi beragama, yaitu 1. Masjid sebagai pusat kegiatan peribadatan, sosial, dan pendidikan umat. 2. Fashion keagamaan harus memperkuat toleransi dan komitmen kebangsaan. 3. Anti kekerasan sesuai yang diajarkan Rasulullah SAW. 4. Masjid juga harus bisa berrekomendasi budaya setempat. 5. Menyediakan ruang ibadah dan sarana yang nyaman untuk perempuan. Marilah kita saling mengingatkan dan mengharapkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah penjelasan tentang video moderasi beragama di era Rasulullah. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.